Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam video tutorial. Untuk kali ini saya akan mencoba mensimulasikan penggunaan Sinumerik 808D, di mana memang tampilan ini adalah seperti tampilan mesin CNC yang menggunakan kontrol Siemens. Baiklah, kita buka dulu aplikasinya, kita klik 2 kali. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini adalah tampilan awal. Ada tombol Start, New, Del, dan Setting. Karena di sini mesinnya masih kosong, maka yang aktif adalah tombol New, sehingga kita harus membuat meng-create mesin baru. Kita klik. Pilihannya ada dua, create a new machine configuration from on template, berarti kita membuat mesin baru berdasarkan template yang ada. Maka kita klik next. Nah, di sini pilihannya kita pakai yang milling mesin yang atas sendiri dengan 3 sumbu X, Y, dan Z. Kita klik next. Oke, kita finish. Nah, ini adalah mesin yang sudah kita buat. Sudah muncul milling mesin. Kemudian kita tekan tombol Start untuk menyalakannya. Kita tunggu beberapa saat lagi, masih loading. Oke. Nah, kita berbesar di sini. Ini adalah tampilan mesin Sinumerik Siemens 808D untuk milling. Oke, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita reset mesinnya. Kemudian kita lakukan proses ref point. Nah, kemudian kita tekan sumbu. Nah, ini tidak muncul, tidak mau dilakukan proses referensi. Karena apa? Karena di sini feed rate-nya itu masih 0, sehingga ini harus kita rubah menjadi angka 100. Oke, kita klik ke angka 100. Nah, baru kemudian kita klik sumbunya. Nah, di sini sudah muncul bertanda hitam untuk referensinya Y, kemudian terakhir kita proses untuk sumbu X. Nah, proses referensi sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah kita setting tool. Maka kita menuju ke offset. Nah, untuk setting tool di sini kita menggunakan 6 tool. Nanti kita hapus yang lainnya yang tidak kita pakai. Di sini nomor 9 kita hapus saja dengan tombol del. Kita arahkan kursornya ke nomor 9, kita del. Kemudian kita OK. Nomor 8 kita del, kita OK. Kita del, kita OK 8. Kemudian 6-nya itu adalah tapping, juga kita del. OK. Kemudian nomor 5 itu adalah boring, ini juga tidak sesuai, maka kita del. Oke. Nah, sudah ada 4. Kemudian kita tambahkan lagi di sini new tool. Yang kelima itu adalah drilling. Toolnya nomor 5, kita isi nomor 5. Kemudian kita OK. Untuk radius nanti kita atur belakangan. Selanjutnya nomor 6 kita buat untuk tapping tool. Kita klik di sini tapping tool. Toolnya adalah nomor 6. Oke. Nah, sekarang kita setting di sini kita isi 100 saja. Untuk panjangnya 100. Oke. Untuk tapping toolnya radiusnya kita buat 2,5 karena nanti tabnya adalah 5 mili. Kemudian bor yang kelima itu juga sama 2,5. Oke, sudah terisi, kita arahkan kursor ke atas. Oke. Untuk tool nomor 4 itu juga sama, boring. Di sini tool nomor 4 kita menggunakan diameter 10 sehingga di sini radiusnya kita isi 5. Kemudian nomor 3 kita menggunakan end mill diameter 6, maka di sini radiusnya kita isi 3. Kemudian untuk nomor 2 kita menggunakan end mill diameter 10, maka di sini radiusnya adalah 5.
Yang pertama N mil diameter 12, maka radiusnya adalah 6. Nah, oke, setting tool sudah kita lakukan. Kita menggunakan 6 tool, N mil 12, kemudian N mil 10, N mil 6, kemudian bor 10, kemudian bor 5, terakhir adalah tab M5. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat program, di mana program itu kita buat berdasarkan gambar kerja yang akan kita kerjakan. Nah, kebetulan gambar kerjanya adalah seperti ini, maka kita buat programnya secara manual juga bisa, atau bisa juga kita mengcopy dari program yang sudah ada. Jadi untuk membuat program, maka kita masuknya pada program manager. Kita klik. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk membuat programnya kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita membuat program secara manual. Maka kita pilih new. Di sini kita klik new. Nah, kemudian kita beri nama programnya, misalnya kita beri nama coba program. Kita ketikkan, kalau sudah kita oke. Nah, ini adalah kita membuat program secara manual, kemudian kita ketik G17, G54, kemudian G90, G71, kemudian kita enter. Di sini kita nomor 2 adalah program untuk penggantian tool, di mana tool yang pertama adalah T1, kemudian D1, kemudian M6. Untuk speednya kita beri S2000, kemudian M3, G94, kemudian F300. Nah, ini kita ketik secara manual satu persatu sampai program itu berakhir. Nah, seandainya kita sudah punya program, kebetulan saya sudah punya program, maka di sini saya masuk ke program manager. Kemudian kebetulan untuk program itu saya simpan di dalam USB, maka saya pilih USB-nya di sini. Nah, program saya adalah latihan program ini. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke NC. Nah, kita paste di sini. Nah, the target program latihan itu sudah ada. Do you want to override? Karena di sini sudah ada, maka saya cancel. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat sebelumnya berdasarkan gambar kerja yang ada. Ini latihan program. Oke, saya arahkan kursornya ke latihan program. Kemudian di sini saya input. Nah, ini adalah program yang saya sudah buat mulai dari awal. Di sini ada setting tool, mulai dari tool 1, kemudian ada facing, di sini ada tool 2, kemudian ada tool 1 lagi untuk facing lagi. Di sini ada pembuatan pocket. Pembuatan pocket itu adalah seperti ini. Ini adalah pembuatan pocket, rectangle pocket. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Pembuatan pocket ketiga ini adalah finishing. Selanjutnya pocket 4 ini adalah pocket untuk circle, lingkaran. Jadi pocket untuk lingkaran. Di sini ada 2, pocket 4. Yang bawah ini adalah untuk finishing. Kemudian di sini kita membuat kontur awal dan kontur akhir. Itu adalah membuat konturnya. Kemudian kita bergeser ke bawah
Untuk membuat kontur ini dia membawa ada subprogramnya, di mana subprogramnya itu terletak di bawah. Nah, ini adalah pembuatan konturnya. Di sini kodenya adalah kon awal sampai dengan kon akhir. Jadi di sini adalah subprogramnya terletak di bawah. Untuk programnya itu ada di atas tadi. Pembuatan kontur. Oke. Ini pembuatan kontur. Oke, selanjutnya pembuatan slot. Nah, slot di sini ada 3 buah slot. Ini adalah slot. Oke. Programnya adalah ini, slot. Kemudian cycle, ini adalah proses untuk pengeboran. Kemudian nomor selanjutnya, ini juga sama proses pengeboran. Yang terakhir ini adalah cycle 84, itu adalah proses stepping untuk pengetapan. Oke. Nah, program di sini diakhiri dengan M30. Kemudian yang terakhir tadi adalah pembuatan kontur. Oke. Karena program kita sudah ada, maka program tersebut saya klik execute. Oke. Maka di sini muncul di dalam display. Oke. Karena kita mau mensimulasikan program yang sudah ada, di sini saya klik real simulasi. Oke. Dipastikan bahwa sebelum melakukan real simulasi, untuk proses di sini kita klik automatic, tombol auto. Kemudian yang di bawah, di sini nanti kita tekan tombol cycle start. Nah, kita pastikan kita reset tidak ada program atau program-program lain yang berjalan. Di sini kita klik cycle start ketika selesai semua setting. Oke, kita coba cycle start. Nah, di sini adalah mulai real simulasi. Jadi display all untuk menampilkan semua, zoom untuk memperbesar. Oke, zoom min di sini untuk memperkecil. Oke, ini adalah proses untuk phasing. Phasing tadi sudah kita lakukan di program yang pertama. Oke. Proses phasing di sini dilakukan 2 kali. Prosesnya 2 kali untuk phasing. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk proses real simulasinya. Oke. Ini proses untuk pembuatan pocket rectangle. Di sini proses rectangle. Prosesnya juga 2 kali. Yang kedua itu adalah proses untuk finishing. Yang merah itu adalah pergerakan perpindahan untuk pisau. Kemudian yang biru itu adalah proses penyayatan. Ini adalah pembuatan konturnya. Oke. Oke. Nah, proses sudah selesai semua. Di sini pocket rectangle, kemudian pocket circle, kemudian proses untuk pembuatan slot, dan terakhir adalah pembuatan tab. Maka di sini proses untuk simulasi sudah selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.